ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأدد كل معلوم لك. Alhamdulillah. Monggo sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten kula panjenengan sami nggih sampai hari ini masih diberikan rahmat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kula panjenengan sami alhamdulillah sampai puasa yang masuk hari ke-9, nek mboten salah nggih. Nggih, hari ke-9 kula panjenengan saged ngelampahi ibadah siam. Mudah-mudahan ibadah siam kula panjenengan sedaya dan juga ibadah yang lain di bulan Ramadan ini mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh dan pengajian Ahad, nggih, seharusnya hari ini adalah jadwalnya Aba Ghafur. Nggih, keranten Aba Ghafur informasinya berangkat umroh, nggih, mangkernya kula badali, nggih, kula badali. Terus ngajine pada hari ini bukan ngaji kitab, tapi saya menggantikan Aba Ghafur. Eman lek ngaji ku sampai kok kosong. Monggo sareng-sareng Fatihah khususipun dumateng Aba Ghafur, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid At-Taubah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau panjenengan semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini? Khususnya hari ini. Kenapa kalau panjenengan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab baik panjenengan napa nggih sengaja maupun tidak sengaja, Allah itu sudah menjawab doa kula panjenengan sedaya. Nggih napa mboten? Doa sing pundi? Doa sing pundi? Monggo flashback kembali, nggih, flashback kembali.
Di saat masuk bulan Rajab, nggih, di masuk bulan Rajab kula panjenengan sedaya sering berdoa. Doain apa? Doain apa? Lek waktu Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rajab sampun kita lampahi, Sya'ban sampun pun lewat. Lah lek wis Ramadan sampai njaluk ketemu Ramadan, napa sing sampean lampahi? Nggih kan? Sampeyan kan njaluk nang Gusti Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, sampai akan kula ya Allah datang bulan Ramadan. Terus lek wis Ramadan arep lapo? Nggih kan? Lek wis Ramadan niku arep lapo sampean? Ibarate ngapunten, lek panjenengan ngapun panjenengan pemane aku pengen lunga nang kono, arep mule nang desa. Nggih, arep mule nang desa. Pasti sama sudah menyiapkan bekal. Nggih kan, sing montore di servis, sing tuku oleh-oleh. Nggih kan? Lah lek Ramadan sampun. Sampeyan kate ketemu Ramadan niku napa pun disiapno. Kan ngoten. Sama nang desa ae kate ketemu mbok maratuwa, mbok bapak, mbok ibu, sampean pasti butuh persiapan. Sik tuku oleh-oleh, sik mobil di servis dan lain sebagainya. Makanya kenapa pada waktu awal Ramadan saya sampaikan, ngapunten, pada waktu awal Tarawih saya sampaikan bekal orang yang berpuasa ada 3, nggih, fisik, mental dan ilmu. Nggih, fisik, mental dan ilmu. Itu kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita di saat bulan Rajab dan bulan Sya'ban kula panjenengan disunahkan untuk berpuasa. Bahwasanya Rasulullah tidak lebih banyak puasanya dibandingkan bulan Ramadan kecuali di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi puasa Rasulullah itu kalau Ramadan penuh 30, lek Rajab Sya'ban itu juga lebih banyak puasanya, hampir menyamai. Supaya apa? Supaya kalau kita sudah puasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, puasanya ke depan Ramadan wis enteng. Kados sampean sakniki. Bandingkan puasa pertama jenengan dengan puasa yang sekarang, kira-kira enteng ndi? Enggak kan? Wis gak kerasa misalnya seminggu puasa gak kerasa. Coba awal-awal puasa kemarin, 1-2 hari kemarin. Wis wis panas sithik, wis bingung. Wis glele-glele. Kan eman, akhirnya istilahnya hari yang harusnya kita perbanyak untuk ibadah akhirnya dibuat untuk tidur dan sebagainya. Dan sekarang sudah mulai meningkat. Nggih kan, fisiknya. Mentalnya nopo? Seneng. Mentalnya seneng. Lek sampean seneng melakukan sesuatu yang dicintai pasti merasa enjoy. Mboten merasa terbebani. Nggih, sampean senengane masak. Sampean masak gak terbebani. Wis seneng soalnya sampean opo-opo sing seneng. Terus sampai lakoni, dia tidak merasa terbebani. Tapi kalau itu sudah tidak sampai senangi sama lakoni, pasti gerundel, mangkel. Nggih, makanya sampai di dalam hadis dikatakan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Itu saking nopone Ramadan. Sopone wong sing seneng tok dengan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan dengan api neraka. Apa maneh sampai nglakoni poso. Seneng tok wis oleh ganjaran segitu, apalagi melakukan ibadah puasa. Kan eman seandainya Ramadan tidak kita gunakan sebaik-baiknya. Nggih, makanya pertanyaan saya tadi, lek wis Ramadan arep lapo? Padahal sampai jaluk mulai bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, sampai jaluk terus sampai Ramadan. Pertanyaan gitu, opo sing arep lakoni bulan Ramadan? Kan seperti itu. Makanya di awal saya sampaikan
bekal puasa ada 3, fisik, mental, sama yang terakhir adalah ilmu. Sebab seseorang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka amal tersebut tidak diterima dan ditolak. Makanya kemarin hari Sabtu paling enggak kita sudah belajar, ya kan? Hari Sabtu kemarin dengan Lor Anwar Musyadat kita sudah belajar tentang fikih puasa, tentang niat puasa, bagaimana membatalkan puasa dan sebagainya. Itu bekal kula panjenengan supaya nopo? Supaya Ramadan, ibadah puasa Ramadan kita menjadi ibadah yang berkualitas dan baik. Eman, nggih, eman, nggih, kalau Ramadan kita tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab nopo? Pahala ibadah sunnah di bulan Ramadan kita diganjar oleh Allah sebagaimana pahala ibadah wajib. Sedangkan ibadah wajib diganjar pahala sampai 70 kali lipat. Kan eman kalau disia-siakan itu. Eman kalau disia-siakan itu. Terus apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan supaya kita mendapatkan ngapunten? Di bulan Ramadan tersebut kan sudah dikatakan kalau kita puasa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nggih, supados kula panjenengan dados tiyang takwa. Sebab tiyang takwa niku ganjarane nggih gedhe, terutama yang harus kita sampaikan, yang kita raih di dalam bulan Ramadan derajat takwa adalah indallahi atqakum, inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang paling kita harapkan. Lek panjenengan dados tiang takwa, maka panjenengan tiang termasuk orang yang dekat, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek sampean dados tiang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nggih, insyaallah napa ingkang dadi hajat panjenengan sedaya insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus nopo yang harus kita buru nggih di bulan Ramadan itu? Apa yang harus kita buru? Pertama, memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kula panjenengan semua di bulan Ramadan. Nggih, kualitas dan kuantitas. Kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan. Makanya napa di bulan Ramadan banyak-banyak kula panjenengan beribadah, termasuk ibadah dan banyak sekali di dalam masjid-masjid ataupun jamaah-jamaah yang lain pasti menggelar ada qiyamul lail dan sebagainya, ada sholat sunnah ini, bahkan ada tadarus dan sebagainya. Banyak kuantitas ibadah, cuma kualitasnya ini yang harus kita tingkatkan. Kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan supaya apa? Supaya kita mendapatkan derajat takwa tersebut. Supaya mendapatkan derajat takwa tersebut. Lah ada 3 hal yang harus kita buru, kita tekankan di bulan Ramadan. Pertama apa? Karena di dalam hadis tadi saya katakan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkum minan nar. Awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, yang terakhir adalah itkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Apakah wis 10 Ramadan tanggal 10 wis entek gak ono rahmati Allah? Ya tetap ada. Tetap ada. Penjelasannya bagaimana? Penjelasan bagaimana? Pertama, awaluhu rahmah, bahwasanya yang kita buru di bulan Ramadan adalah pertama adalah rahmat. Tidak hanya bulan Ramadan sebenarnya, termasuk di bulan-bulan yang lain yang harus kita buru kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rahmati Gusti Allah. Sebab kalau panjenengan semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu karena rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan keranten ibadah kula mboten keranten ibadah kula panjenengan sedaya mboten.
Sebab kula panjenengan sedaya saged ibadah juga karena rahmati Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sadari, nek panjenengan sedaya kula panjenengan mboten angsal rahmati Gusti Allah, kula panjenengan tidak akan bisa melaksanakan ibadah puasa atau ibadah-ibadah yang lain. Nggih. Mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala, nggih. Ada sebuah kisah, mungkin ini sudah pernah saya sampaikan, tapi mboten napa-napa kula sampaikan malih supados kita lebih lebih paham tentang rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, nggih, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin niku diceritakan, nggih, ada seorang ulama ataupun kiai, nggih, ibadahnya banyak. Setiap hari kehidupannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ngapunten, sampai meninggal pun dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supados dimatikan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki ceritanya dan kitab Tanbihul Ghafilin disebut seperti itu. Dituruti kalau Gusti Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggal dunia, Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mengantarkan orang itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah bilang gini, "Hei malaikat Jibril, lebokno hambaku iku ke surga karena rahmatku." Mendengar itu si hamba gak terima, si hamba tersebut gak terima. Loh ya Allah, kok karena rahmatmu aku mlebu surga, kan bukan karena ibadahku yang sekian ratus tahun tersebut. Bahkan saya mati dalam keadaan husnul khotimah, mati sujud kepada Engkau ya Allah. Bukan, kamu masuk ke dalam surgaku karena rahmatku. Lek gak percaya, ayo ditimbang, ayo ditimbang. Nikmati mata, satu mata dengan amal ibadahmu yang sekian ratus tahun itu ditimbang. Ternyata setelah ditimbang dengan rahmatnya satu mata, lebih banyak rahmatnya satu mata yang diberikan Allah kepada hamba tersebut ketimbang ibadah yang sekian ratus tahun. Setelah itu baru hamba mengakui, ya Allah, ya betul, semua apa yang saya lakukan itu karena rahmatmu, karena rahmati Gusti Allah, karena hidayah Gusti Allah. Dan ini harus kita buru dan harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab rahmat hidayah Allah itu bisa bertambah dengan kita hamba taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah rahmat dan hidayah itu akan bertambah kepada kita. Rahmat dan hidayah Allah itu akan semakin turun apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya seperti itu. Rahmati Gusti Allah harus kita buru, harus kita cari di bulan Ramadan. Sebab niki penting, niki penting, rahmati Gusti Allah kita penting kita harapkan terus-terusnya. Jangan sampai kalau panjenengan sami tidak mengharapkan rahmati Gusti Allah, apalagi tidak mensyukuri rahmati Gusti Allah. Makanya ketika kita selesai sholat kita bilang alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah itu bukan karena wis mari sembahyang enggak, tapi karena alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, kita sakit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau panjenengan alhamdulillahirabbil alamin wis mari rek sembahyang kurek, wis nglakoni perintah Allah ndak. Tapi sebagai bentuk syukur kula panjenengan sami diberikan kemampuan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita tanamkan seperti itu. Pun yang kedua apa yang harus kita dapatkan di bulan Ramadan adalah
maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pengampunane Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan nggih, kesempatan di bulan Ramadan kalau panjenengan sami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nopo kula panjenengan niki sampun dinas nggih, sampun dinas kali Rasulullah nggih, al insan mahalul khoto'i wan nisan, manusia adalah tempat salah dan lupa nggih. Di dalam hadis lain dikatakan kullu bani adam khoto'un wa khairu khoto'in at-tawwabuna nggih, bahwasanya setiap anak Bani Adam itu pasti berbuat salah, dan yang paling baik dari yang berbuat salah adalah mau bertobat, mau mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nggih. Kesempatan kalau panjenengan di bulan Ramadan, rahmati Allah dibuka, maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala disebarluaskan kepada kita, saatnya kalau panjenengan sami untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon rahmat dan ampunan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung di bulan yang mulia nggih. Kesempatan itu lah, apakah hadis yang awaluhu rahmatun wa ausatuhu maghfirah itu berbeda-beda? Lek awali rahmat, lek setengah maghfirah, enggak nggih. Sebenarnya semua dalam bulan semua hari itu adalah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek kula panjenengan sami sampun angsal rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala nggih, sampun angsal rahmati Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, kula panjenengan sami saged ngelampai semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala nggih, sampun angsal rahmat, terus ngelampai ibadah termasuk ibadah siam dan ibadah-ibadah yang lainnya, insya Allah kula panjenengan akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sing buru pertama niku rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek sampan angsal rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka panjenengan tidak akan tersesat nggih. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Dan tentang hal seperti ini ngapunten, kalau berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, napa malih berurusan dengan zati Allah Subhanahu wa ta'ala, ojo sampean pikir nggih, ojo sampean pikir. Dan ini pengalaman pribadi kula, pengalaman pribadi nggih, pengalaman pribadi nggih. Ngapunten, kalau dulu emang saya itu sering buka kitab, baca-baca buku dan sebagainya. Di dalam mungkin panjenengan sering mendengar tadi yang sampaikan, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan tersesat untuk selamanya. Kulo nyoba waktu niku, ngapunten, nyoba sakpiro sehidayah Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hadis ini, tentang perkataan ini, bahwasanya siapa yang sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Sampai ngapunten, bahkan saya niku sampai pernah ndak sholat karena memikirkan hal ini. Mari sembahyang, oh oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gak sembayang pada waktunya, gak sembayang, loh jerene lek wong oleh hidayah gak tersesat, loh kok aku gak sembayang, gak sembayang, memikirkan itu, akhirnya sampai suatu hari, sampai beberapa bulan memikirkan itu, akhirnya waktu saya buka buku lagi, dikatakan tafakkaru fil khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak nututi,
Kula panjenengan mikir makhluk Gusti Allah wis gak nutut napa malah memikir yang menciptakan. Kula panjenengan mikirno bagaimana nyamuk dan sebagainya, kula mboten nututi. Napa malah yang menciptakan tersebut. Makanya di dalam kitab-kitab yang dikatakan bahkan diharamkan, nggih, bahkan diharamkan kula panjenengan itu bertanya ainallah, bagaimana Allah, di mana Allah, siapa Allah, itu diharamkan di dalam kitab-kitab. Sebab niku mboten kula mboten saged nututi di zaman tersebut. Nggih, yang kula saged lampahi, saged dipikir nggih makhluke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pun mikir zati Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu lagi kula akhirnya saya kembali lagi wis kita ke dalam jalan yang lurus lagi. Niku dua nggih tadi nggih, rahmati Gusti Allah karo maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Lek panjenengan semua sudah mendapatkan rahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmati Gusti Allah sampai gunakno untuk ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, ngelampai semua perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mendapatkan maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, angsal maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala, insyaallah panjenengan pasti itkum minan nar. Nggih, terbebas dari api neraka. Apalagi lek poso niki ada namanya Idul Fitri. Kita kembali kepada suci. Kita kembali kepada kesuci. Karena apa? Sampean sudah melaksanakan itu. Sampean sudah melaksanakan rahmat Gusti Allah dengan banyak ibadah di bulan puasa. Nggih. Banyak ibadah di bulan puasa. Ngapunten, sampean koreksi diri sendiri mawon, nggih. Koreksi diri sendiri. Ibadah saya dibandingkan dengan ibadah saya di bulan Ramadan dengan ibadah di luar Ramadan, kira-kira akeh endi? Pasti akeh di bulan Ramadan. Wis mboten saged dibujuk ini. Terutama napa kalau salat tarawih. Wis kelebihane kan niku. Wis ane padha-padha nglakoni salat wajib 5 waktu. Terus salat sunah rawatib wis padha. Kan ono tambahan maneh sing jenenge tarawih. Tarawih 23 rakaat sing 23. Ada yang 8 rakaat, ada 11 rakaat dan sebagainya. Itu kan sudah tambahan yang lebih secara tidak sengaja kita laksanakan. Apalagi ditambahan qiyamul lail, salat bengi. Nggih kan? Kemarin sampean rutin ibadah-ibadah yang sampean laksanakan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan sampean laksanakan rutin di dalam bulan Ramadan, pasti ada tambahan ibadah tarawih. Pasti lebih, nggih. Secara tidak langsung pasti ibadah kita lebih. Nah kalau sudah seperti itu, terus panjenengan mangsal maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi nanti di akhir Ramadan, nggih, menjelang Idul Fitri kita panjenengan mengeluarkan zakat fitrah maupun zakat malnya. Nggih, ditambah niku. Zakat kotoran, zakat fitrah kan zakat awak, zakat fitrah dikeluarkan, zakat mal dikeluarkan. Maka pada 1 Syawal kita menjadi itkum minan nar, kembali bersih, kembali suci, kembali fitri sebagaimana bayi yang dilahirkan. Lek saged ngelampai ini semua. Nah, lek Ramadan gak poso ya beda maneh. Kan ngoten. Lek Ramadan wis gak poso, wis gak tau, wis padha karo bulan-bulan hari-hari di luar Ramadan. Ya jangan harapkan panjenengan kembali ke Idul Fitri. Nggih. Makane kalau panjenengan oleh Rasulullah dikatakan, ayo, nggih, ayo di bulan Ramadan ini mumpung Allah Subhanahu wa taala ngobral rahmati. Ngapunten. Coba panjenengan fikirkan rahmati Gusti Allah di bulan Ramadan. Panjenengan pikirkan,
berapa banyak pedagang sore itu jualan, nggih kan? Dodolan hak mono kean lho. Payu kabeh napa mboten? Payu kabeh. Nggih, payu, dodolan payu. Sampai Masjid Agung dodolan sakmono, payu kabeh. Niku rahmate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Coba gak posoan dodol kaya ngono. Hah? Mambrek dagangane. Nggih kan? Dagangane mambrek. Tapi lek posoan, jor-joran dodolan es sakmono kan, ya payu kabeh. Sampai antri-antri sing tuku. Niku menandakan rahmati Gusti Allah di bulan Ramadan dijor. Ayo, ayo. Nggih, ayo kembali orang Ramadan mumpung rahmatku tak akeh. Ayo ibadah sing akeh. Nggih. Napa malih kok wayahe mari HR-an. Wes tambah masjid sepi mulai rame. Napa malih menit tanggal sak masih tanggal 20 atau HR-an. Wes masjid sepi mulai sing rame. Wis sing kerja wis ana alokasi deh. Ibuke mikir ya. Waduh iki kayak iki. Gini itulah Allah Subhanahu wa taala sudah membagi rezeki. Maka sudah memberikan rezekinya kepada kita. Pun itu niku setelahnya sampun lumrah nggih, sampun lumrah. Bahkan pengeluaran di luar di Ramadan lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Sebab menunya sama mesti ganti, engkau bukone apa jane iki engkau sahure mesti beda maneh. Dalek dina biasa isuk sampai sore ya panggahi kuah. Gak nambah-nambah. Tapi Ramadan njaluk kudu anget, apa meneh sahur males mesti anget njaluk sing liyane. Pastilah istilahane napa pengeluaran itu bertambah. Nggih, mboten napa-napa memang untuk Ramadan harus kita seperti itu. Nggih. Dados kula tekankan kepada jenengan, kula ingmutaken tentang panjenengan sedaya, monggo mumpung Ramadan niki kula panjenengan buru niku rahmati Allah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, supados napa supados kula panjenengan saged itqum minan nar. Monggo kita lampai ibadah siam, ibadah-ibadah lintune di bulan Ramadan kita perbaiki, nggih. Ibadah kita perbaiki, nggih. Sing gak tahu ibadah sunnah rawatib ditambah sunnah rawatib, nggih. Biasane nopo sing maca Quran sak kebet saiki ditambah mumpung Ramadan, mumpung saged nggih saged diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah menjawab doa panjenengan, maka doa ini, kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Napa malih di akhir bulan Ramadan Allah memberikan keistimewaan yang namanya Lailatul Qadar. Keistimewaan Lailatul Qadar. Lek jerene ngapunten lek jere Gus Baha wis pon awakmu sembahyang Isya sembahyang tarawih padha karo oleh Lailatul Qadar. Nggih, pokoke sampean rutin, pokoke istiqomah. Lek gak istiqomah ya gak oleh, kan seperti itu. Harus istiqomah. Nggak, tidak hanya di 10 akhir Ramadan saja. Itu kenapa Rasul memberikan contoh kepada kita di 10 akhir bulan Ramadan itu supaya kalau panjenengan lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai mengajak keluarganya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang istimewanya bulan Ramadan tersebut. Karena istimewanya bulan Ramadan. Monggo kalau panjenengan sami yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk napa nggih istilahane menangi bulan Ramadan, nggih, kesempatan menangi bulan Ramadan tahun ini kita gunakan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sampai dilalaikan, pun sampai disia-siakan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita ini.
Niku mawon 3 hal yang dapat saya sampaikan kepada panjenengan. Monggo sareng-sareng buru rahmati Allah, buru maghfirani Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di terakhir kalau panjenengan sami menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan rahmat maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Kerang langkunge nyaka pangapunten, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila thoriq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi.